Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat fillah, azani Allah wa iyakum. Yang pertama kita berdoa sebelum kita memulai kajian ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami anugerah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayyib, yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sahabat fillah, azani Allah wa iyakum. Pembahasan kita lanjutan dari ahwalul qiyamah, membahas tentang padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah masa yang akan dialami seluruh hamba-hamba Allah setelah mereka melewati alam barzakh, yaitu al-hayah fil qubur, ya, alam kubur. Setelah mereka meninggal dunia, diwafatkan, kemudian di alam kubur, kemudian dia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua, baru kemudian mereka akan dihalau ke sebuah tempat yang disebut padang mahsyar. Ya, kita sudah bahas ini. Ya, mahsyar sendiri kenapa disebut dengan berkumpul? Karena di situ diambil dari kata hasyara. Ya, hasyara itu artinya dikumpulkan. Karena itu disebut padang mahsyar. Nah, apa yang terjadi seputar padang mahsyar ini yang ingin kita kaji pada kesempatan subuh ini? Nah, yang pertama, di padang mahsyar itu waktunya terasa sangat lama, sehingga setiap hamba Allah menanti penantian yang dia belum tahu kapan berakhirnya, kapan dia akan melanjutkan kehidupan setelah mahsyar ini. Nah, kebanyakan orang karena menunggu itu kan satu hal yang paling tidak mengenakkan di dunia saja. Kita nggak betah kalau nunggu lama-lama. Dan begitulah dahsyatnya padang mahsyar ketika manusia harus menunggu dengan penantian yang dia nggak tahu. Dan antum semua akan mengalaminya, siapapun. Ustaz, saya kan, misalnya ada yang mendengar kajian ini, saya bukan muslim. Anda juga akan merasakan padang mahsyar. Itu kepada semua manusia akan dikumpulkan di sana. Barulah manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat, ya, setelah itu di fase-fase berikutnya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, yang pertama padang mahsyar itu nunggunya setengah hari itu seperti terasa puluhan ribu tahun, bayangin. Karena hitungan padang mahsyar sudah masuk alam akhirat, bukan lagi hitungan dunia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, dalam surah Mutaffifin, ya, bagaimana nanti hari padang mahsyar adalah hari yauma yaqumun nas li rabbil alamin, manusia dibangkitkan menghadap Allah Rabbul Alamin, ya. Kemudian Nabi jelaskan miqdar nisfi yaumin, kadarnya ketika mereka semua manusia ada di padang mahsyar setengah hari, ya, min khamsina alfa sanah, terasa seperti 50.000 tahun. Bayangin ikhwah, ya, ketika antum mengalami padang mahsyar nanti setengah hari seperti rasa 50.000 tahun, kata Nabi, ya, lama sekali. Penantian yang gak pasti, yang tidak mengenakan, ya, dalam keadaan telanjang, tidak menggunakan alas kaki, ya, harus menunggu setengah hari, ya, setengah harinya. Ini bukan menunggunya beratus tahun lamanya. Setengah harinya padang mahsyar seperti kita, ya, khamsina alfa sanah fit dunya, 50.000 tahun dunia. Bayangin kalau di padang mahsyarnya itu adalah 100 hari, 100 tahun dikalikan dengan 50.000 tahun, begitu lama, ya. Tapi ikhwatal iman, berbahagialah antum, bagi antum yang memegang teguh iman sampai dengan meninggal dunia. Kata Nabi,
fayuhawwinu dzalika 'alal mu'min katadalli syams lil ghurub ila an taghrub. Tapi penantian itu akan terasa ringan buat orang beriman. Nah, penantian di padang mahsyar begitu panjang, penantiannya juga luar biasa, tapi yuhawwinu 'alal mu'min, akan dirasakan mudah, enteng buat orang beriman. Makanya istiqomah, pegang iman apapun yang terjadi, apapun rintangannya, karena iman ini akan menyelamatkan kita. Akan dimudahkan kepada orang beriman. Seperti apa kata Nabi? Kata dalli syamsi lil ghurub ila an taghrub. Seperti matahari sebelum terbenam, waktu petang ini sampai dia terbenam. Jadi kayak cuma sebelum maghrib sampai maghrib datang. Itulah cepatnya yang dialami oleh orang beriman. Salah satu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpegang teguh pada imannya, dan dia akan rasakan nikmatnya nanti di padang mahsyar. Hadis ini riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, ya, merupakan hadis yang sahih. Jadi yang pertama itu, penantiannya adalah 50.000 tahun. Nah di padang mahsyar, orang yang amalnya tidak cukup menyelamatkan dia akan sengsara luar biasa. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tudana syamsu yaumal qiyamah min khalqi, nanti matahari didekatkan pada hari kiamat itu. Maksudnya adalah di padang mahsyar, ya. Berapa jarak matahari? Hatta takuna minhum kamikdari mil. Nah, sampai matahari itu dekat dengan mereka, dengan manusia yang menanti padang mahsyar, dengan kadar 1 mil. Nah, coba antum fikirkan, 1 mil itu sekarang kalau tidak salah saya 1,1 kilometer lebih, 1,6 atau 1,8. Hari ini matahari letaknya jutaan kilometer dari bumi. Jam 12 siang panasnya sudah dahsyat. Nanti di padang mahsyar, tudana syamsu, akan didekatkan hatta takuna minhum kamiqdari mil, didekatkan 1 mil matahari di atas kepala kita. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Amal mereka akan memberikan kesejukan buat dia. Tapi orang yang amalnya tidak mencukupi, naudzubillah, akan tenggelam saking disorotnya matahari, kemudian keluar keringatnya itu akan membanjiri dirinya. Karena itu dalam hadis Muslim yang tadi kita sampaikan, Nabi mengatakan apa? Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil 'araq. Kata Nabi, manusia itu nanti akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalannya di dunia. Faminhum man yakunu ilal ka'bai, ada yang keringatnya tercucur, ngocor sampai sebatas mata kaki, sampai mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang saking panasnya karena amalnya tidak sebanyak yang tadi, sampai peluh keringatnya merendam dirinya dengan keringatnya sendiri sampai kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwai, ada yang terendam sampai sepinggang keringatnya saking dahsyatnya panas matahari saat itu. Wa minhum man yuljimuhul 'araq iljaman, di antara manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri pada saat padang mahsyar terjadi. Kenapa? Saking panasnya, ikhwan. Ya. Saking dahsyatnya, panasnya padang mahsyar, matahari didekatkan, keringat mengucur sampai membanjiri dirinya sendiri. Tapi kalau antum amaliyahnya banyak selama di dunia, antum tidak akan terendam dengan air keringat di padang mahsyar. Ya. Jadi suasana itu panas, ya. Manusia dikumpulkan segitu banyak, mereka akan bergantung pada nasibnya melalui amalnya. Karena itu ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum, dalam konsep beramal, punya pandangan akhirah ini, wa'yul akhirah, adalah salah satu stimulan supaya kita punya ghirah, semangat. Ya, kadang-kadang kita mau sholat, apalagi ikhwah fillah nih sekarang dengan keadaan kita ini harus social distancing, sholat ibadah pun di rumah masing-masing, masjid disterilkan. Itu memang sholat subuh nih kayak begini yang bangun berat, ya. Kita pengen sholat,
ya sholat 5 waktu pun saya akui betapa beratnya kalau kita di rumah, lain seperti kita harus menunaikan ke masjid, ya datang semangat. Ini kadang-kadang karena di rumah waktunya agak molor, malasnya luar biasa, ingin berdiri ambil air wudhu tuh tantangannya luar biasa berat. Tapi bagaimana salah satu stimulan memotivasi amal kita itu yang akan menyelamatkan suasana yang sangat hiruk pikuk pelik di padang mahsyar. Insya Allah amal kita. Jadi semangati diri. Karena apa? Kalau amal kita tidak cukup, na'udzubillah, summa na'udzubillah, bisa-bisa kita terendam dengan keringat kita sendiri, bahkan kita tenggelam. Karena apa? Karena saat itu sengatan panas matahari tidak bisa kita hindari, karena amal kita lah yang akan menyelamatkan kita. Tapi ikhwafillah, ya, ketika dahsyatnya padang mahsyar itu panasnya, ada orang-orang yang beruntung di antara itu. Nah, iya, ini jangan cuma ustadz ngeri-ngeri terus, enggak. Ada hadis-hadis yang menyebutkan ada orang-orang yang beruntung berada di padang mahsyar. Ya, saat semua matahari dekat dengan dirinya, rupanya ada orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan yang dimaksud golongan yang beruntung dapat naungan adalah naungan arsy Allah. Ya, mendapat naungan arsy Allah. Rupanya di antara sekelumit kejadian, keadaan yang sangat dahsyat di padang mahsyar itu, ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah karena mereka termasuk 7 golongan. Nah, ini ada 7 golongan. Ya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan begitu, ya. Sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang Allah berikan naungan, ya, dengan naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Gak ada naungan di padang mahsyar kecuali naungan dari Allah. Tetapi ada 7 sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, orang, golongan, ya, mudah-mudahan kita bisa ikhtiar nih. Kita membahas hadis ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, supaya kita bisa ikhtiar menjadi minimal, ya, kita bisa ada di antara 7 golongan ini. Hiruk pikuk, matahari dekat, tapi ada yang dikasih payung, ya, Masya Allah, dia sejuk. Orang-orang kepanasan, dia merasakan tetap aman, tetap nyaman. Siapa 7 golongan ini? Ya, mudah-mudahan ya Allah, masukkanlah kami di antara 7 ini ya Allah, agar nanti di padang mahsyar Engkau berikan kami naungan keselamatan saat tidak ada lagi yang bisa menaungi kami kecuali naungan darimu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan sahabat fillah yang mendengar ini saya doakan termasuk dari sab'atun hadza, ya, hadhihi, 7 yang disebutkan oleh Nabi, 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat di padang mahsyar. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, semua yang menyaksikan. Siapa saja? Yang pertama al-imamul adil, ya. Ini enggak gampang, ya. Seorang imam yang adil. Oh, maksudnya apa Ustadz? Imam masjid atau bukan? Nah, karena itu para muhaddits mengatakan yang disebut al-imamul adil di sini ada 2, ya. Ada yang pertama adalah imamun kubra, yang kedua imam sugra, ya. Imamul kubra itu siapa? Imam yang dimaksud adalah pemimpin. Pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Siapa? Kalau dia adalah seorang pemimpin yang bisa memperjuangkan hak-hak umat, maka dia akan termasuk imam yang adil, yang dicintai oleh umat, yang memberikan, ya, dalam kebijakannya sewaktu dia jadi pemimpin kemaslahatan bagi umat, bertindak berlaku adil. Ataupun seorang pemimpin yang memimpin ibadah umat dan dia punya keadilan dalam memimpin umat, maka insya Allah pemimpin itu akan mendapatkan naungan. Yang pertama nih, urutan pertama di padang mahsyar di hari kiamat dengan naungan Allah. Al-imamul adil. Nah, ini kalau kita tafsirkan dengan imam siapa saja, semua laki-laki bisa jadi imam. Anda laki-laki, ayah, suami adalah imam bagi keluarga antum. Kalau antum berlaku adil, mudah-mudahan kita bisa masuk kategori itu. Ada yang imam masyarakat, mudah-mudahan Allah
berikan kategori itu. Atau ada pemimpin-pemimpin yang adil hari ini, ya. Tapi luar biasa hari ini pemimpin yang adil sudah susah dicari, ya. Sudah langka kita cari. Yang ada pemimpin banyak yang zalim, ya. Bahkan hak-hak masyarakat dirampok oleh mereka. Wah, ini jauh, nggak akan bisa mendapatkan kategori ini. Walaupun tetap ada kategori itu, dan ini kategori yang sangat langka dicari di akhir zaman ini, pemimpin yang adil. Dan insya Allah pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di padang mahsyar dari naungan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa? Wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Ini bergembiralah nih para pemuda. Ini mudah-mudahan harapan saya subuh-subuh begini, ya, dengan stay at home, pemuda-pemuda bangun nyaksikan kajian nih. Saya tahu ini godaan yang tidak mudah, ya. Kalau Anda punya anak seorang pemuda, kasih kabar ini bahwa apa? Pemuda itu adalah salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Dan pertanyaannya, kenapa pemuda? Ya. Kenapa masa muda? Sebagaimana di hadis yang lain yang pernah kita bahas sebelumnya, salah satu yang akan ditanyakan pada seorang hamba adalah tentang masa mudanya digunakan untuk apa. Dan dalam hadis ini, dalam hadis Abu Hurairah ini, yang mendapat naungan nomor 2 adalah pemuda yang banyak terlibat dalam ibadah kepada Allah. Kenapa yang disebut pemuda? Kenapa nggak dibilang orang-orang tua? Nah, karena potensi muda itu adalah potensi banyak mereka lalai. Umur muda itu saat energik, sedang ganteng-gantengnya, sedang cantik-cantiknya. Godaan terhadap dunia, terhadap maksiat sungguh deras. Tapi rupanya kayak kita lihat sekarang, di masjid-masjid lebih banyak orang tua bukan pemuda. Tapi kita lihat sekarang ada. Di antara banyaknya orang-orang tua, jarangnya orang muda, ada sebagian di antara pemuda yang sibuk dengan ketaatan kepada Allah. Saat dia sedang kencang-kencangnya godaan dunia, saat mereka sedang kencang-kencangnya maksiat, tapi mereka bisa taat kepada Allah, dapat naungan di padang mahsyar. Masya Allah. Bergembiralah para pemuda. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kita lihat di masjid banyak orang-orang tua yang sholat meramaikan masjid, itu biasa. Tapi kalau kita lihat anak muda memakmurkan masjid, itu luar biasa. Karena itu Islam memberikan satu tempat tertinggi buat orang muda yang sibuk dengan ketaatan kepada Allah. Karena kebanyakan pemuda sibuk dalam kemaksiatan, kelalaian, keduniawian. Karena itu orang yang, ya, ikhwah fillah, antum yang masih muda, manfaatkan waktu. Kalau kita pernah menyibukkan diri waktu muda dengan ketaatan, kita akan masuk golongan yang kedua ini, ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ini yang bikin kita rindu. Yang ketiga siapa? Golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Dia kalau nggak berjamaah lama kangen, Masya Allah. Kalau nggak ikut pengajian di masjid-masjid, dia rindu. Pokoknya kalau belum ke masjid lama, kepingin panggilannya masjid, masjid, masjid. Kenapa? Hatinya wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Antum yang hari ini dengan adanya ujian corona, rindu dengan masjid, tapi tidak bisa pergi. Insya Allah, antum merupakan golongan orang yang hatinya terikat dengan masjid. Dan kalau orang punya modal hati ini akan menjadi saksi buat dia di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Orang yang hatinya terikat dengan masjid akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk itu. Siapa hari ini sahabat filah yang tidak kangen berjamaah? Saya pun rindu sekali. Rindu bertatap muka dengan jamaah, bisa melanjutkan kajian-kajian kitab kita, ya, kajian-kajian ilmu kita. Siapa yang tidak rindu hari ini? Banyak yang ngirim pesan kepada saya, Ustadz, kangen dengan kajian antum di masjid kami, ya. Tapi qadarullah, ya, kita bersabar. Ya Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Kepada engkaulah ya Rabb kami bertawakal, kepada engkau kami bertobat, dan kepada engkaulah tempat kembali nanti.
orang yang rindu terikat hatinya dengan masjid, insya Allah akan menjadi orang yang diberikan naungan oleh Allah di hari kiamat. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, nah ini penting, ya. Warajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang, ya, yang saling mencintai di jalan Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, ya. Maka para ahli hadis memberikan ta'liq dua dalam penggal hadis ini. Siapakah dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah? Ada yang mengatakan, ya, antara suami dan istrinya. Kalau seorang suami mencintai istrinya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka cinta inilah di jalan Allah, ya, adalah cinta yang akan memberikan anugerah dia penyelamatan di padang mahsyar. Karena apa? Dia telah mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena fisik semata, tapi apa? Hubungan hubbu mahabbatan lillah, sama-sama dalam kecintaan kepada Allah. Atau dikatakan dalam sebagian ta'liq ulama, orang-orang yang berteman berukhuwah karena Allah. Ya. Berukhuwah karena Allah. Berhubungan sesama muslim, kemudian merajutnya dalam silaturahim, dalam ukhuwah Islamiyah, maka orang ini mencintai di jalan Allah. Ya, ini enggak gampang. Hari ini banyak orang yang berteman jadi sahabat dekat itu karena kepentingan dunia, karena kepentingan, ya, keuntungan, untung rugi. Tapi enggak kita temukan juga banyak orang-orang, ya, tidak jarang kita temukan orang-orang yang mencintai karena Allah, berteman karena ukhuwah, tidak mengharapkan untung dunia apapun. Nah, inilah yang jadikan modal. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang keempat. Yang kelima, dahsyat juga ini. Siapa? Ini orang laki-laki yang tangguh, yang memiliki ketangguhan seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa kata Nabi orang yang kelima mendapatkan naungan di padang mahsyar? Warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita cantik yang punya kedudukan. Lihat. Kalau diajak berzina saja, itu aja sudah sulit. Laki-laki seperti kucing diberikan ikan. Jangan digoda-goda. Perempuan itu adalah godaan terbesar buat laki-laki. Tapi di dalam hadis ini, laki-laki da'athu imra'atun, ya, diajak berzina oleh seorang wanita dzatu mansibin wa jamalin, punya kedudukan tinggi, terhormat, dan punya kecantikan. Dua aspek yang paling tertinggi dari wanita. Diajak begitu. Faqal inni akhafullah, tapi dia menolak dan dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Masya Allah, ya. Ini bukan satu peristiwa yang remeh ini, ya. Kalau ada seorang laki-laki diajak wanita berzina, itu sudah godaan yang besar buat dia. Bagaimana kalau diajak berzina oleh wanita yang cantik, kemudian dzu mansibin, punya kedudukan tinggi, terhormat, misalnya permaisuri raja. Nabi Yusuf alaihi salam ketika terjebak dalam kondisi diajak berzina oleh istri, ya, permaisuri raja, itu bukannya Yusuf itu tidak mau. Jadi sahabat fillah, Yusuf itu sempat bernafsu, gejolak nafsunya naik. Tapi rasa takut kepada Allah lebih tinggi menghentikan nafsunya itu, meredam nafsunya itu. Karena itu di dalam Al-Quran, Yusuf alaihi salam juga berhasrat. Allah sampaikan dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, ya, ila akhir ayat. Apa kata Allah? Dan sungguh perempuan itu sudah berhasrat kepada dia, Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah berhasrat, sudah kepengen, hamma, berkeinginan. Lihat kalimatnya dalam Quran, ya. Tapi kata Yusuf, kalau aku tidak melihat petunjuk Rabbku, Masya Allah, aku akan jadi orang yang zalim. Jadi ketika itu, beliau mendapat petunjuk dari Allah, rasa takut kepada Allah. Saat itu Yusuf diajak berzina oleh
Sebagian orang menyebutnya Zulaikha walaupun masih diperselisihkan namanya itu, dalam keadaan di rumahnya, di bentengnya dilapisi 7 pintu. Gak ada orang yang tahu, lakukan saja. Ya, dan kalau kita terjebak dalam suasana seperti Yusuf, wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah kita bisa lulus dengan ujian itu. Karena ini permaisuri, tidak ada permaisuri yang tidak cantik. Pasti permaisuri cantik, ya. Dia memiliki kecantikan, memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Nah, inilah golongan yang kata Nabi, laki-laki diajak berzina wanita cantik dan memiliki tingginya kedudukan yang tinggi, tapi dia menolak karena apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini tentang khauf, takut kepada Allah. Ini ilmu penting yang wajib antum punya dalam hati, modal tinggi ini, ya. Tapi saya tidak bisa bahas tentang ini di kesempatan ini. Kita pengen habiskan hadisnya 7 golongan ini. Insya Allah di kesempatan lain saya akan sampaikan tentang khasyatullah, khauf, takut kepada Allah. Siapa contoh-contoh orang bertakwa yang pernah takut kepada Allah, sukses, digoda dengan godaan yang dahsyat, ya. Dan ini golongan yang kelima, ya. Yang keenam, nah ini, yang keenam adalah orang yang dermawan. Kata Nabi, siapa yang keenam? Warajulun tasaddaqo bisadaqah fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuh. Orang yang berinfak, bersedekah, berdonasi di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia sembunyikan sedekahnya. Dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri bisa nggak lihat. Ini qiyas, ya. Ini tamthil, perumpamaan yang luar biasa. Tandanya apa? Dia sedekahnya silent. Ya, ini jadi pembahasan nih, Ustadz. Boleh nggak kita sedekah terus kita upload? Ya, itu tergantung niat. Tetapi orang yang mulia adalah silent, orang nggak tahu dia berbuat, padahal dia berbuat di balik omongan manusia. Masya Allah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai si tangan kiri nggak tahu apa yang diinfakkan si tangan kanan. Silent, orang banyak nggak tahu, tapi berbuat untuk berbagi kepada sesama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput dari pengawasannya kepada orang yang berinfak, ya. Maka kalau bisa infak kita dalam keadaan diam-diam, ya, tersembunyi, itu lebih dahsyat. Walaupun infak itu kalau mau disiarkan sih bukan masalah. Semua itu bukan tergantung dari disiarkannya, dinampakkan apakah itu riya atau tidak. Memang riya atau tidak ini memang tipis sekali, ikhwah fillah rahimakumullah. Saya tidak bisa menjustifikasi orang yang sedekah terang-terangan orang-orang tahu itu riya, belum tentu. Ya, karena kita itu tidak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita lakukan secara tersembunyi, ini sungguh lebih luar biasa. Ya, sungguh lebih luar biasa. Maka orang yang seperti ini bersedekah dengan sendiri-sendiri, dengan silentnya, dengan diam-diamnya, adalah orang yang akan mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu naungan di padang mahsyar. Itu yang keenam. Yang terakhir nih, ya, ini orang yang rajin qiyamul lail, yang rajin menyendiri di kegelapan malam. Ya, siapa yang terakhir? Kata Nabi, warajulun dzakarullaha khalian fafadat ainahu, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Nah, makanya saya bilang malam-malam bangun berzikir, sholat qiyamul lail, atau sendirian sampai istrinya nggak tahu, keluarganya nggak tahu apa dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah sampai air matanya menetes. Masya Allah, ya. Takut dosa-dosanya, bertobat, berdoa, berzikir kepada Allah sampai nangis, baca Quran sampai nangis. Dalam kesendirian, dalam kesepian, gak ada yang tahu. Masya Allah, ini sedang berkhalwat dengan Allah, bermesraan dengan ketaatan kepada Allah. Maka orang inilah yang berzikir dalam kesepian, dalam kesendiriannya, menetes air matanya, fafadat ainahu, ya, karena takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, ya. Mudah-mudahan 7 golongan ini bisa menginspirasi kita. Kalau bisa, ikhtiar semuanya kita masuk di dalamnya, atau minimal kita ada di salah satunya, ya.
Inilah 7 golongan yang akan Allah berikan keselamatan di padang mahsyar, yaitu naungan Allah yang sangat luar biasa, ya. Siapa 7 itu? Saya berikan ringkasan ringan terakhir. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang sibuk dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya. Yang keempat warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dua saudara, ya, dua hamba Allah yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, ya, bertemu karena Allah, berukhuwah karena Allah. Yang kelima warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, ya, seorang laki-laki diajak berzina oleh wanita cantik dan memiliki kedudukan yang tinggi, faqal, kemudian dia menolak. Kenapa? Inni akhafullah, karena takut kepada Allah, ya. Ini yang kelima. Yang keenam warajulun tasaddaqa bi sadaqah, ya, seorang yang bersedekah sampai diam-diam orang manusia tidak tahu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya. Yang kelima, orang yang melakukan zikrullah, zakarallah khalian, dalam keadaan sepi, fafadat ainahu, dan air matanya mengucur, ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang selamat di padang mahsyar. Ikhtiarkan ikhwah fillah, mudah-mudahan kita bisa termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Terus semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerah, jangan lemah dengan keadaan yang ada. Justru ujian ini Allah sedang menyaring, memfilter kita. Apakah kita tetap orang yang sabat, yang istiqomah di jalan ketaatan dengan segala ujian yang sama-sama kita alami bersama. Insya Allah nanti malam kita akan membahas kajian lagi hari Senin ba'da maghrib. Silakan antum semua simak lagi. Insya Allah untuk hari ini, untuk pagi ini kajian kita ada di Facebook saja. Untuk malam nanti maghrib insya Allah juga akan live di Instagram, ya. Demikian, terakhir kami tutup dengan aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.